Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Tugas para ksatria terpilih adalah untuk membawa peradaban manusia sebagai awal dari kebangkitan zaman, terutama di saat kekacauan melanda. Disinilah perubahan alam dan zaman terjadi. Setiap manusia berhak untuk menjadi ksatria terpilih pada zamannya, seperti halnya Rama yang mengembalikan Sinta ke pangkuannya, sejalan dengan kehendak alam yang menyiapkan potensi terbaik. Kita menyadari bahwa ada tindakan yang dilarang, namun mengapa kita masih melakukannya? Kita tahu perbuatan maksiat itu berdosa, namun mengapa kita tetap terjerumus ke dalamnya? Kita mengerti bahwa tindakan kita bisa menjadi musyrik, tetapi mengapa kita masih mempercayainya? Walaupun kita mengenal kebenaran, mengapa kita masih menolehnya? Kita tahu akan terdapat pahala dan dosa, tetapi mengapa banyak tindakan kita yang semakin menambah tumpukan dosa? Semua ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita miliki baru sebatas pengetahuan di permukaan, belum menyentuh hati. Penting untuk membersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Sejalan dengan kadar kebersihan hati, kesucian jiwa akan menentukan penerimaan ilmu yang masuk. Semakin bersih hati seseorang, semakin banyak ilmu yang dapat diterimanya, baik yang tampak maupun yang tersimpan rahasia. Siapapun yang ingin meraih ilmu, hendaknya memperindah batinnya, membersihkan hati, dan menyucikan jiwa dari segala kotoran yang dapat menghalangi cahaya kebaikan di dalam kalbunya. Tugas para ksatria terpilih adalah memimpin umat manusia menuju kebangkitan zaman, terutama di saat-saat penuh kekacauan. Setiap era memiliki tantangan dan kesulitan yang khas, dan disinilah peran para ksatria menjadi sangat krusial. Mereka bukan hanya pemimpin, tetapi juga pelindung nilai-nilai kemanusiaan dan penggerak perubahan positif. Di tengah kekacauan, ketika norma-norma sosial mulai runtuh dan keadilan tampak sulit dicapai, para ksatria terpilih diharapkan untuk bangkit dan menunjukkan jalan yang benar. Transformasi alam dan waktu yang terjadi di sekitar kita mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat. Setiap individu memiliki hak untuk menjadi ksatria terpilih di zamannya, seperti Rama yang berjuang untuk mengembalikan Sinta. Kisah Rama bukan sekadar legenda, melainkan simbol perjuangan untuk keadilan dan kebenaran. Dalam konteks ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana setiap orang dapat menemukan potensi terbaik dalam diri mereka, sejalan dengan kehendak alam yang mendorong kita untuk berbuat baik dan berjuang demi kebaikan bersama. Namun, dalam perjalanan menuju kebaikan, kita seringkali dihadapkan pada godaan dan tindakan yang dilarang. Kita menyadari adanya larangan, tetapi mengapa kita masih melanggarnya? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan sifat manusia yang sering terjebak dalam dilema moral. Kita tahu bahwa perbuatan maksiat adalah dosa, tetapi mengapa kita tetap terjerumus ke dalamnya? Ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup, kita perlu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam hati dan tindakan kita. Kita memahami bahwa tindakan kita bisa berujung pada musyrik, tetapi mengapa kita masih mempercayainya? Meskipun kita mengenal kebenaran, mengapa kita masih berpaling darinya? Ini adalah tantangan yang dihadapi banyak orang dalam perjalanan spiritual mereka. Kita sadar akan pahala dan dosa, tetapi mengapa banyak tindakan kita tetap melenceng? Kurangilah percakapan dan perbanyaklah keheningan, karena dalam ketenangan ada kebijaksanaan. Dengan menghindari percakapan yang berlebihan, hatimu akan menjadi lebih lembut dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dalam ketenangan itu, sifat kehati-hatian akan muncul, membantumu untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam hidup.
Ketika engkau menghindari ambisi yang berlebihan terhadap hal-hal duniawi dan rasa dengki, pikiranmu akan terbuka untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai hal. Sebaiknya, hindarilah kebiasaan mencela orang lain. Mencela bukan hanya merugikan mereka, tetapi juga akan kembali menjadi bumerang bagi dirimu. Dengan berusaha untuk melihat kebaikan pada orang lain dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, kau akan mendapati bahwa cinta dan kebaikan itu akan kembali kepadamu. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dan menciptakan hubungan yang harmonis. Selalu terimalah rezeki yang telah ditentukan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Dengan bersyukur atas rezeki yang kau terima, kau akan merasa cukup dan bahagia dalam hidup, tanpa merasa perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Berdoalah kepada Tuhan dengan tulus agar engkau diberi kekuatan dan optimisme dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ketika kau tidak terjerat dalam persaingan dengan para pencinta dunia, akan kau temukan kedamaian sejati, serta kasih Tuhan dan sesama akan selalu menyertaimu. Rendah hati adalah kunci yang akan membawamu menuju masa depan yang cerah. Amal baik yang kau lakukan dengan tulus akan menjadi bekal untuk kesuksesan dan kemakmuranmu. Seiring waktu berlalu, setiap langkah yang kau ambil akan mengantarmu ke era baru yang penuh harapan dan cita-cita. Hidup akan terus berputar seperti roda, membawakan kita ke fase berikutnya dalam perjalanan yang tak terhindarkan, mengikuti hukum dan irama alam semesta. Ilmu, jika kita telah lebih mendalam, bagaikan permata yang seharusnya tertanam dalam hati manusia. Sesungguhnya, ukuran sejati dari ilmu tidak terletak pada angka-angka kecerdasan atau koleksi gelar pendidikan, melainkan pada kemurnian hati dan niat yang tulus. Meskipun kecerdasan intelektual memiliki peranan penting, ia bukanlah satu-satunya tolak ukur. Seberapa banyak seseorang menghafal informasi juga tidak menjadi acuan utama. Esensi ilmu terletak pada kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam tindakan nyata yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Salah satu indikator keberhasilan ilmu dapat kita lihat dari seberapa besar cinta seseorang kepada Tuhannya, yang tercermin dalam keindahan hatinya. Apakah ia mampu menjadikan ilmunya sebagai cermin yang memancarkan kebaikan dan kasih sayang? Menurut kami lebih menghargai individu yang mungkin memiliki pengetahuan terbatas namun mengamalkannya dengan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari, dibandingkan dengan mereka yang kaya akan informasi tetapi tidak mengaplikasikannya. Mereka ibarat patung yang diam, tidak memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar yang sedang menghadapi kesulitan. Kami yakin bahwa mereka yang mungkin kekurangan materi tapi memiliki kepedulian kepada sesama memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang kaya raya namun terasing dari realitas masyarakat. Orang-orang miskin yang tetap peka terhadap lingkungan dan kondisi sekitarnya mencerminkan sikap empati dan kemanusiaan yang luhur. Sebaliknya, mereka yang kaya tetapi terjebak dalam kemewahan seringkali menutup mata terhadap penderitaan di sekeliling mereka. Dalam pandangan saya, meskipun memiliki sedikit harta, mereka yang berniat baik dapat memberikan bantuan yang berarti bagi mereka yang terjerat dalam kemiskinan dan kesulitan hidup. Kepedulian tersebut dapat mengubah nasib dan memberikan harapan baru, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Orang-orang ini menunjukkan ketenangan tidak hanya saat menghadapi kesulitan, tetapi juga pada saat menerima berkat. Mereka mampu bertahan tenang dan mengontrol diri, bahkan ketika terhadang fitnah atau ejekan, serta tetap bersikap rendah hati saat mendapat pujian. Dalam posisi kekuasaan atau kepemimpinan, mereka tidak terjebak dalam ambisi dan ego, melainkan mempertahankan sikap sopan dan kerendahan hati. Hal ini tampak jelas ketika mereka memilih untuk menikmati makanan di restoran mewah ataupun sederhana di warung kecil. Mereka tidak terperangkap dalam perlombaan status sosial,
memiliki mobil mewah tidak membuat mereka merasa lebih baik, dan menggunakan kendaraan umum tidak membuat mereka merasa lebih rendah. Dalam keseharian, mereka memilih pakaian dan fasilitas yang digunakan hanya berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya, bukan untuk sekadar pamer merek atau status. Kesadaran ini mencerminkan pengakuan yang mendalam terhadap kekuatan dan kebesaran Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Individu semacam ini memiliki karakter yang tidak rakus, tidak serakah akan harta meski ada peluang untuk mengumpulkannya. Mereka menyadari bahwa kekayaan materi duniawi tidak bersifat abadi, dan nilai yang sebenarnya terletak pada karakter dan tindakan mereka. Saat menghadapi musibah, mereka tidak terpuruk, sebaliknya, mereka memandangnya sebagai ujian hidup yang akan memperkuat iman dan karakter. Sebelum kita melanjutkan, dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, agar semangat kami semakin bertambah untuk membuat video tentang sosok misterius Satrio Piningit, insya Allah yang akan datang. Karena dukungan jenengan semua sahabat Satria Nusantara, sangat berarti bagi kami, terima kasih. Satrio Piningit adalah sosok yang mencerminkan semangat kesatria sejati, seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki keberanian dan ketegasan, tetapi juga kebijaksanaan dan integritas. Ia mampu memimpin masyarakat Nusantara dengan penuh tanggung jawab, selalu berpegang pada hukum Tuhan dalam setiap ucapan dan tindakannya. Dalam pandangannya, setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan pada petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap langkah yang diambil akan membawa berkah dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Menurut Satrio Piningit, pemimpin yang ideal adalah mereka yang sehat secara fisik dan mental. Kesehatan fisik mencakup kemampuan tubuh dan pikiran yang baik, sementara kesehatan mental mencakup ketulusan hati, keikhlasan, dan kedekatan dengan Tuhan. Pemimpin yang dipilih oleh Tuhan dan mendapatkan wahyu-Nya adalah sosok yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta mampu menginspirasi dan memotivasi rakyat untuk bersama-sama membangun negeri. Dengan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan, pemimpin seperti ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka-luka sosial dan memakmurkan masyarakat, menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung. Dalam pandangan Satrio Piningit, kemakmuran suatu negara tidak hanya diukur dari aspek material atau kenikmatan fisik semata. Ia percaya bahwa kemakmuran sejati harus mampu mengangkat harkat dan martabat manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan meraih kebahagiaan. Keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan adalah hak setiap rakyat, dan pemimpin yang baik harus berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut. Di negeri yang dipenuhi oleh para dewa, Satrio Piningit menginginkan agar setiap orang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ia berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral, di mana nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan saling menghormati menjadi dasar dalam berinteraksi. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan sempurna dan mencerminkan kesucian ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, saat ini bangsa dan rakyat Nusantara tengah menghadapi penderitaan yang mendalam. Berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari masalah ekonomi, ketidakadilan sosial, hingga krisis moral, telah menggerogoti fondasi kehidupan masyarakat. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, kita menantikan mukjizat dari Tuhan Yang Esa, yang akan diberikan kepada Satrio Piningit, sosok yang diyakini akan menjadi harapan bagi bangsa ini. Satrio Piningit, sebagai simbol harapan dan perubahan, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan kepemimpinan yang bijaksana dan penuh kasih, negeri ini akan mengalami transformasi yang signifikan. Transformasi ini tidak hanya akan terlihat dalam aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dalam aspek spiritual dan moral masyarakat.
Jika dipimpin oleh individu yang telah teruji oleh alam dan Tuhan penciptanya, negeri ini akan mencapai kesempurnaan yang diidam-idamkan. Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pemimpin yang terpilih dari kemuliaan dan kesucian yang berasal dari Tuhan, didampingi oleh para leluhur mulia bangsa ini, adalah sosok yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengembalikan kejayaan bangsa. Mereka akan menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh hikmah dan masa depan yang cerah, serta mampu menginspirasi masyarakat untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Dengan kepemimpinan yang tercerahkan, negeri ini akan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen untuk melayani rakyat akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam suasana yang harmonis, masyarakat akan merasa aman dan nyaman, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan bangsa. Masyarakat Nusantara, yang kaya akan budaya dan tradisi, sangat mendambakan kehadiran seorang pemimpin ideal di masa depan. Pemimpin ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai sosok yang mampu memimpin dan membimbing rakyatnya dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Dalam pandangan masyarakat, pemimpin yang diinginkan adalah individu dengan visi yang jelas untuk melindungi negara dan rakyat, serta mencapai taraf kesehatan yang optimal. Dengan demikian, masyarakat meyakini bahwa melalui kesehatan yang baik, mereka dapat mencapai kemakmuran yang merata, di mana setiap individu berhak atas kehidupan yang sejahtera tanpa ada yang terpinggirkan. Kualitas pemimpin yang diidamkan harus mencerminkan kesempurnaan sebagai pribadi. Pemimpin ini diharapkan dapat memancarkan cahaya mulia yang berasal dari dalam diri, mencakup sifat-sifat seperti kesucian, kebijaksanaan, kecerdasan, keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dengan menampilkan sifat-sifat ini, pemimpin akan menjadi teladan bagi masyarakat, mendorong mereka untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif. Selain itu, masyarakat berharap agar pemimpin ini tidak terjebak dalam ambisi pribadi dan tidak mudah tergoda oleh daya tarik harta, kekuasaan, atau uang. Sikap yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi akan menjadi indikator utama dari kepemimpinan yang berlandaskan integritas dan pengabdian. Dalam konteks mitologi dan kepercayaan lokal, sosok Satrio Piningit hadir sebagai simbol pemimpin ideal. Ia dianggap telah mencapai kesempurnaan sejati, satu dengan realitas yang ada dan terhubung dengan keabadian yang hakiki. Satrio Piningit diyakini sebagai manifestasi dari harmoni antara bumi dan langit, mencerminkan keseimbangan dunia material dan spiritual. Ketersembunyiannya dianggap sebagai rahasia, yang pada saat yang tepat, akan terungkap untuk membimbing dan menyelamatkan masyarakat. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.